Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam saudara, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara? Haleluya, berkat Tuhan buat saya luar biasa. Puji Tuhan, kita akan naikkan pujian. Aku percaya ada mujizat. Amin. Haleluya. Saudara, kita harus mengandalkan Tuhan. Kita menjalani kehidupan kita hari-hari ini, itu memang sulit. Keadaan memang seperti ini, tapi biarlah kita mau selalu mengandalkan Tuhan. Andalkan Tuhan di dalam segala perkara, apapun keadaan kita. Kita mau selalu ingat dan ingat untuk selalu mengandalkan Tuhan. Karena bersama Tuhan mujizat pasti ada. Dan kita pasti diberi kemampuan untuk menjalani kehidupan kita pada saat ini saudara. Amin. Percayalah, percayalah dan percayalah saudara. Haleluya Yesus. Andalkan iman. Ingat selalu untuk mengandalkan iman. Amin. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhan ku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Aku
Engkau selalu ada bersama dengan kami. Hari-hari yang kami lalui, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan. Benar, kami selalu mengandalkan Engkau. Karena bersama dengan Engkau, kami dapat melalui kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kau urapi setiap kami yang ada Tuhan. Kami akan naikkan pujian kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Dan biarlah melalui pujian ini Tuhan, Engkau melawat kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami peralaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Selalu kita percaya saat kita berjalan dengan Yesus, saat kita dekat dengan Yesus, saat kita mau mengandalkan kehidupan kita dengan Yesus, kita akan berjalan tidak dengan ketakutan, tetapi kita berjalan dengan gagah, dengan berani menghadapi kehidupan ini. Kita percaya bersama Tuhan kita akan memperoleh kemenangan. Puji Tuhan, berjalan bersama Dia. Berjalan bersama Dia, ku tak takut. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Nyanyi bagi Yesus, nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Berjalan bersama Dia, ku tak takut. Amin. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Berjalan, berjalan bersama Dia, ku tak takut. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Nyanyi bagi Yesus, nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Amin Yesus. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Ku yakin ku tak sendiri, yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Puji Tuhan. Kita mau yakin, jangan cuma yakin, tetapi kita harus percaya. Kita harus memiliki iman bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Puji Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian, aku percaya. Haleluya. Firman Tuhan, iya dan amin. Amin Yesus. Haleluya. Amin Yesus. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya.
kemenangan sudah Kau janji. Aku percaya, ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Amin Yesus. Lewati lembah air mata, aku percaya. Amin Yesus. Firman-Mu tiada alih. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau janji. Aku percaya. Katakan sekali lagi, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Amin. Aku percaya. Amin. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu tiada alih. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau janji. Aku percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku percaya. Kami percaya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Amin. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, benar kami percaya. Kami memiliki Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Engkau adalah sumber kekuatan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu ya Tuhan. Sampai saat ini Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bapa kami yang dalam surga, sebentar hamba-Mu akan menaburkan firman Tuhan. Kiranya Engkau mau urapi hamba-Mu Tuhan, dan biarlah firman yang ditaburkan benar-benar berkenan di hadapan kami ya Tuhan, benar-benar menjadi panutan dalam kehidupan kami Tuhan, dan benar-benar menjadi perintah-perintah yang Engkau berikan kepada kami. Dan bukan hanya itu Tuhan, biarlah firman itu menjadi rema dalam kehidupan kami, dan biarlah hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Allah dengan tema menemukan ibadah yang telah hilang.
Dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8, mari kita baca bersama. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudaraku sekalian, ibadah berkhasiat, berguna, bermanfaat untuk hidup yang saat ini, hidup sekarang ini, maupun untuk hidup yang akan datang. Bapak Ibu, ibadah mengandung janji. Janji-janji Allah bukan janji yang kosong, tetapi janji perlindungan, janji pertolongan, janji pemulihan. Itu akan dikerjakan, akan kita alami ketika kita hidup dalam peribadatan sebagaimana yang dikatakan oleh firman Allah. Namun sayang saudaraku, ibadah telah dicuri oleh iblis dari banyak orang percaya. Banyak orang Kristen telah mengalami kehilangan ibadah. Pada malam hari ini, mari temukan kembali seandainya sekiranya ada beberapa ibadah yang mungkin telah hilang dari hidup kita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saudara dan saya malam hari ini sedang beribadah, menaikkan ibadah, korban pujian penyembahan kita kepada Allah. Mari kita lihat yang pertama, ibadah pribadi. Di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ibadah pribadi yang dikatakan dalam Matius 6 ayat 6. Ketika banyak orang Israel, ahli-ahli Taurat, orang Farisi, mereka berdoa, tapi di persimpangan-persimpangan jalan, mereka mencuri perhatian manusia untuk mendapatkan pujian manusia. Tetapi firman Allah berkata dalam Matius 6 ayat 6, agar mereka mencuri perhatian Allah lewat ibadah mereka. Mengundang perhatian Allah, mendatangkan pujian Allah atas hidup mereka. Bapak Ibu, ibadah pribadi adalah ibadah yang tidak bergantung pada orang lain dan bahkan tidak membutuhkan bantuan orang lain. Sebab ibadah pribadi adalah ibadah yang sangat privacy antara seseorang dengan Tuhannya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya membaca sebuah ayat dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-48. Kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Ketika Yesus sedang memanggil murid-murid, maka ketika Yesus memanggil Filipus, maka Filipus pergi kepada Natanael dan membawa Natanael untuk menjumpai Yesus. Dan ketika Natanael datang, Yesus berkata, inilah orang Israel yang sejati, tidak ada kepalsuan atau kepura-puraan di dalamnya. Dan Natanael menjadi heran, bagaimana engkau mengenal aku? Maka Yesus berkata, aku melihat engkau di bawah pohon ara. Bapak Ibu jemaat, Yesus melihat Natanael di bawah pohon ara. Mata Yesus tertuju kepada Natanael ketika dia berada di bawah pohon ara. Saudara-saudara, waktu Yesus berkata kepada Natanael, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara, maka sepertinya ini merupakan satu sandi, satu tanda khusus, kode yang Yesus berikan kepada Natanael. Hanya Natanael yang dapat mengerti apa yang Yesus sampaikan ini. Mengapa saudara-saudara? Sebab merupakan kebiasaan orang Israel pada waktu itu untuk berdoa di bawah pohon ara yang rimbun daunnya sehingga tidak terlihat oleh orang lain. Dan
Nathanael dapat mengerti ketika Yesus mengatakan hal ini. Jadi rupanya seolah-olah Yesus berkata, ketika engkau ada di bawah pohon ara, dan mungkin engkau berpikir tidak ada orang yang melihatmu, ketika engkau sedang merenung kebenaran Taurat, engkau sedang berdoa, engkau sedang mencari, menghampiri, datang kepada Allah, maka mataku melihat engkau pada saat itu, melihat perbuatanmu yang sangat berkenan. Ketika engkau sedang berdoa, merenung dan menengadah kepada Allah secara pribadi. Inilah ibadah pribadi, saudara-saudara. Dan Yesus menangkap ibadah pribadi yang dikerjakan oleh Nathanael. Bapak Ibu, masih adakah ibadah pribadi sampai malam hari ini? Kekasih-kekasih Tuhan, kalau ibadah pribadi, persekutuan antara engkau dan Allah sudah mulai hilang, mari kita bangun kembali, saudara sekalian. Ibadah yang dicuri rebut kembali. Di dalam Daniel 6 ayat 11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada larangan untuk menyembah Allah. Tetapi Daniel lakukan itu. Firman Allah berkata, dia berlutut berdoa seperti yang biasa dia lakukan, memuji Allah. Daniel punya ibadah pribadi. Dan saudara tahu, di dalam pasal 6 ini dikatakan Daniel dibuang ke gua singa. Tetapi ternyata semalaman itu Tuhan ada bersama dengan Daniel. Sehingga singa yang buas menjadi sahabat Daniel. Bahkan esok paginya kalau saudara baca dalam ayat yang ke-21, sampai Raja Darius berteriak bertanya kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup. Saudara perhatikan kalimat dari raja ini dalam ayat 21. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Perhatikan kalimat sembah dengan tekun. Raja Darius melihat bahwa Daniel ini mempunyai ibadah kepada Allah. Ibadah dengan tekun menunjukkan ibadah pribadi Daniel kepada Tuhan. Saudaraku, benar terbukti bahwa ibadah sangat berguna, mendatangkan keuntungan, pemeliharaan Allah bagi mereka yang setia, yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Mungkin karena kesibukan, saudara mulai melupakan, mengabaikan ibadah pribadi. Mungkin karena hal-hal yang tidak berkenan, kita sudah jauh dari Tuhan. Karena dosa, karena cinta akan dunia, sehingga kita mulai kehilangan hubungan pribadi dengan Tuhan. Malam ini saudaraku, temukan kembali ibadah pribadi itu. Dalam ibadah pribadi, Allah melihat sebagaimana Yesus dapat menangkap ibadah Nathanael di bawah pohon ara. Nathanael sendiri tidak tahu, tetapi Allah melihat sesuatu yang kita lakukan secara tersembunyi, yaitu ibadah pribadi, itu menangkap perhatian Allah. Dan pada waktunya, saudara akan menikmati keajaiban Tuhan. Segala puji bagi nama Tuhan. Yang kedua, ibadah keluarga. Bapak Ibu, Yosua 24 ayat 15. Yosua berkata kepada orang Israel, kalau mereka anggap tidak baik untuk beribadah kepada Allah, silakan. Tapi Yosua berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ibadah keluarga itu sangat penting. Jemaat, saya percaya bahwa kebajikan stay at home itu Tuhan izinkan terjadi. Dan ini kesempatan untuk terjadi rekonsiliasi, pemulihan dalam keluarga-keluarga. Khususnya keluarga Kristen, dan sekaligus juga merupakan kesempatan dan juga peringatan bagi kita untuk mengadakan ibadah keluarga di rumah-rumah jemaat. Kekasih-kekasih yang diberkati oleh Tuhan. Waktu Israel akan keluar dari Mesir di malam Paskah,
Allah mewajibkan mereka untuk memotong domba Paskah. Dan memakan domba Paskah itu keluarga demi keluarga. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Ini gambaran bahwa Tuhan mau keluarga Kristen memiliki persekutuan dalam iman kepada Kristus. Semua keluarga secara utuh tidak terpisah. Bapak Ibu, Tuhan mau kita tidak terpisah dan terbagi-bagi. Tetapi satu, sebagai keluarga yang utuh dan diberkati, dipanggil untuk menyembah, melayani Allah dalam Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, keluarga adalah bagian yang tidak terpisahkan dari persekutuan dengan Kristus. Sebelum pandemi terjadi, suami pergi pagi dan pulang sampai larut malam. Sibuk dengan bisnis, tanggung jawab untuk mencari uang bagi pemenuhan kebutuhan keluarga. Sebelum pandemi kita melihat bahwa ibu-ibu para istri, mereka juga sibuk dengan urusan rumah tangga, dapur, mengurus anak, bahkan tidak sedikit juga para istri yang menjadi businesswoman. Mereka punya usaha, suami punya usaha, istri punya usaha. Dan semua sibuk, semua sukses, sama-sama sibuk. Sementara kita lihat juga bagaimana anak-anak yang masih duduk di bangku pendidikan, saudara sekalian, mereka sibuk dengan urusan sekolah, dengan tugas-tugas sekolah dari pagi sampai malam, dengan tugas-tugas pembelajaran. Sementara anak-anak yang para youth, anak-anak muda, mereka sibuk hang out dengan teman-teman mereka. Saudara sekalian, masing-masing sibuk dengan urusannya, masing-masing sibuk dengan hal-hal pribadinya, dan tanpa disadari saudara-saudara, keluarga telah terpisah-pisah ke segala arah, semburat. Tidak ada lagi waktu untuk ibadah keluarga. Ini keadaan yang mengerikan saudaraku. Ibarat sebuah tubuh yang terpisah-pisah. Maka iblis berupaya memutilasi tubuh rohani, yaitu keluarga, agar tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, apakah ada ibadah yang sudah hilang, yaitu ibadah keluarga? Mari kita rebut kembali, temukan kembali ibadah yang telah hilang itu. Bapak Ibu kekasih yang dikasih oleh Tuhan, ada manfaat dalam ibadah keluarga. Kasih antara satu dengan yang lainnya itu menghangat kembali di dalam hadirat Tuhan. Saling menerima satu dengan yang lainnya. Di dalam hadirat Allah ada perlindungan, ada pemulihan. Bapak Ibu, metode-metode yang canggih, bimbingan konseling bagi keluarga yang ternama sekalipun tidak akan mampu mengatasi masalah konflik dalam keluarga yang hari-hari ini begitu menjamur saudaraku. Tetapi ingat, ketika keluarga berhasil membangun ibadah bersama, menghadirkan Allah, maka keluarga akan mengalami rekonsiliasi, pemulihan di dalam Tuhan. Mari seperti Yosua kita berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan izinkan pandemi terjadi untuk menguatkan dasar-dasar dari kehidupan berkeluarga. Mengokohkan akar dari satu keluarga. Menjadi keluarga yang kuat. Keluarga yang dekat dengan Tuhan. Dan dekat satu dengan yang lainnya. Keluarga yang diberkati dan memberkati. Dan kita lihat yang terakhir saudara sekalian. Ibadah yang terakhir yaitu ibadah raya. Dalam dasar tita yang Tuhan berikan, dengan tegas Tuhan ingatkan umat Israel, umat pilihan, untuk tidak mengabaikan hari Sabat. Dalam Keluaran pasal 20 ayat 8 dikatakan, ingat kuduskanlah hari Sabat. Bahkan saya temukan saudara-saudara, ketika Yesus dalam Lukas 4 ayat 16, firman Allah berkata,
Ia yaitu Yesus datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Bahkan di dalam Kisah Rasul, bagaimana jemaat mula-mula, jemaat perjanjian baru, mereka selalu berkumpul dan bersama-sama melakukan ibadah raya. Bapak Ibu, selama masa PSBB untuk memutuskan rantai penyebaran COVID, gereja-gereja taat dan tunduk pada himbauan pemerintah untuk mengadakan ibadah secara online. Kita taat. Ibadah gereja yang selama ini dilakukan hanya online. Social distancing, bahkan physical distancing, kita patuhi, kita taati dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu dan para gembala, hamba-hamba Tuhan, mereka sibuk mulai mempersiapkan ibadah online. Dan anggota jemaat hanya beribadah setiap hari Minggu dari rumah, ibadah secara pasif di rumah. Ibadah dilakukan di rumah dengan mengikuti panduan secara online. Bapak Ibu, disinilah ada hal yang harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Apakah semua jemaat telah beribadah dengan khusyuk di rumah? Jemaat ternyata belum tentu. Ketika ibadah online dikerjakan pada hari Minggu, saudara-saudara, ada yang jemaat berpakaian apa adanya, ibadah sambil tiduran, ibadah sambil ngemil, ngopi, atau main HP dan kegiatan-kegiatan lainnya. Bapak Ibu, selain takut wabah penyakit, maka ada yang lebih memilih ibadah di rumah alias ibadah online. Sebab ternyata ibadah online bisa dilakukan sambil nyambi melakukan kegiatan-kegiatan lain. Seperti yang saya katakan tadi. Sambil nyambi masak, kerja, sambil belajar, nyetir, tiduran, sambil dan banyak kegiatan-kegiatan lain yang dikerjakan. Begitu mudahnya. Bapak Ibu sekalian, nah jika kebiasaan ini kita lakukan jangka panjang, kita sudah dari bulan Maret, saudara-saudara, ibadah online, dan apabila ibadah ini, kebiasaan ini terus dilakukan, maka tata krama peribadatan atau etika liturgi, saudara-saudara, itu akan berubah. Hasil penelitian mengatakan bahwa satu tindakan yang dilakukan selama 21 hari atau 3 minggu, maka itu akan jadi kebiasaan. Jadi saudara bisa membayangkan apabila kita beribadah online dengan melakukan hal-hal yang seperti saya katakan tadi, maka akan ada satu perubahan di dalam diri kita tanpa kita sadari. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada perubahan-perubahan nilai dalam ibadah. Rasa hormat kepada ibadah. Rasa hormat kepada nilai-nilai simbol peribadahan itu mulai berubah, bahkan hilang. Mengapa bisa? Sebab ibadah kita bukan lagi sesuatu yang formal. Bapak Ibu, kita tidak memberikan waktu yang khusus untuk beribadah. Karena kita ibadah online sambil melakukan hal yang lainnya. Bapak Ibu, tidak ada lagi persembahan yang dijalankan, atau bahkan mungkin sampai tidak memberi persembahan. Dan tidak ada lagi kerinduan bahkan beban untuk berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tanpa kita sadari kita menjadi penonton ketimbang menjadi seorang penyembah yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ibadah online itu baik ketika physical distancing dan benar-benar zona merah dan begitu membatasi. Tetapi saudara perhatikan, mungkin ibadah itu sudah hilang. Mari benahi ibadah kita, mari kembali rebut. Bapak Ibu, hari-hari ini kita sudah dibolehkan beribadah kembali di gereja, di rumah Tuhan, dengan ketat mematuhi protokol
dalam menangani COVID-19. Pada malam hari ini, mari rebut kembali ibadah yang telah hilang. Khususnya ibadah raya yang bertahun-tahun telah kita kerjakan. Bapak Ibu, bila ibadah sudah dilakukan, bila tubuh saudara sehat, kuat, saudara masih bisa pergi ke rumah Tuhan, dan tidak ada alasan yang membatasi saudara untuk beribadah di gereja, maka saya himbau, saya dorong lewat firman Allah, mari kita gunakan kesempatan untuk membangun ibadah raya kita. Bapak Ibu, saat ini di beberapa kota, beberapa provinsi, bahkan banyak tempat ibadah telah mulai dapat dikerjakan, dilakukan di gereja-gereja yang memenuhi persyaratan untuk beribadah. Jika saudara menjadi bagian dari gereja-gereja tersebut, maka saya himbau untuk mari kembali dalam persekutuan ibadah raya di gereja kita. Tetap ada protokol kesehatan. Antara lain bermasker, kalau kita sakit janganlah pergi ke rumah Allah. Beribadalah dari rumah. Bermasker, mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer dan lain-lain persyaratan yang ada. Saudara, jangan sampai iblis membelenggu kita dengan rasa takut yang berlebihan. Kita pergi ke mall, kita pergi ke kantor, kita pergi ke tempat-tempat pembelanjaan, kita pergi ke rumah keluarga, dan kita keluar dari rumah, kita pergi ke tempat lain, saudara-saudara. Bahkan mungkin waktu kita sakit, kita memberanikan diri pergi ke rumah sakit. Tetapi saudara-saudara, masakan untuk pergi ke rumah Tuhan, kita menunda-nunda waktunya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan menantikan kedatangan saudara. Memang akan ada tantangan dan halangan untuk beribadah. Namun taklukkanlah tantangan itu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam Kisah Rasul 2 ayat 42 dikatakan bahwa jemaat Tuhan bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Sangat indah. Di dalam Ibrani 10 ayat 25 dikatakan jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi mari saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau situasi sudah terkendali, pergilah beribadah di rumah Tuhan. Rebut kembali ibadah yang telah hilang. Saudara, jangan takut. Di dalam kitab Yoel ada kisah duka. Ketika umat Allah mengalami kesukaran, dalam Yoel 1 ayat 14, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri. Perhatikan, pergi ke rumah Tuhan Allahmu dan berteriaklah kepada Tuhan. Bapak Ibu, karena kerusakan yang parah dalam negeri itu, kesesakan di antara umat Allah, maka Yoel meminta mereka untuk pergi ke rumah Tuhan, untuk beribadah bersama di rumah Allah, untuk berkabung, bersyafaat, berdoa kepada Allah dengan puasa, dengan doa siang malam, bertobat dari semua dosa. Bapak Ibu, hari-hari ini mungkin jemaat umat Allah tertindih oleh kesulitan yang sangat besar. Saya tahu beberapa di antara kita punya pergumulan yang sangat besar. Keluarga-keluarga, dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dalam pendidikan, dalam banyak hal. Dosa dan penyakit mungkin sedang menghantui keluarga demi keluarga. Tetapi pola Alkitabiah untuk menyelesaikan situasi seperti itu ialah umat Allah bersama-sama harus menyadari bahwa kita semua membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan kuasa Tuhan di dalam hidup kita, membutuhkan kehadiran Tuhan. Kita harus kembali membenahi ibadah kita. Ibadah pribadi, ibadah keluarga, ibadah raya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan kesungguhan seperti yang ditegaskan oleh firman Allah. Bapak Ibu, dengar
Amos 5 ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Cari Tuhan dalam ibadah-ibadah kita. Malam hari ini, adakah ibadah yang telah hilang? Mari rebut kembali. Mari kita nikmati kembali persekutuan bersama dengan Tuhan. Dalam ibadah pribadi, ibadah keluarga, dan ibadah raya. Saudaraku, beribadahlah dengan teratur. Maka Allah akan mengatur hidup kita menjadi teratur. Dan ingat 1 Timotius 4 ayat 8 yang sudah kita bacakan sekali lagi. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bapak Ibu, jangan takut. Carilah Tuhan. Pergilah ke rumah Allah. Saudara akan mengalami keajaiban dan kebaikan Tuhan. Tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih buat firman Allah pada malam hari ini. Bapa, kalau ada ibadah yang telah hilang, jam-jam persekutuan dengan Engkau, maka malam ini kami akan kembali membangun komitmen untuk mencari Engkau, menemukan Engkau dalam jam-jam pribadi, maupun dalam jam-jam bersama dengan keluarga, maupun dalam jam-jam ibadah bersama dengan seluruh sidang jemaat di Ka'bah Tuhan. Hamba berdoa, berkatilah seluruh sidang jemaat, bahkan telinga yang sudah mendengar firman, bahkan yang sedang berdoa saat ini. Kami tahu dalam persekutuan dengan Tuhan ada keuntungan yang besar. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa, berkati pekerjaan dari jemaat-Mu, berkati pendidikan, perkuliahan, rumah tangga, kesehatan keluarga di dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa, ada pemulihan yang Tuhan sedang kerjakan antara suami, istri, orang tua, dan anak. Ketika mereka membangun mezbah ibadah keluarga, maka mereka disatukan kembali dan Kristus menjadi kepala dalam keluarga mereka. Terima kasih Bapa Sorgawi, terima kasih Roh Kudus, tolong kami. Jangan tinggalkan kami, pegang tangan kami Roh Kudus. Kami mau tinggal bersama dengan Engkau. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Berkati seluruh sidang jemaat, hamba-Mu Bapa. Berkati juga Indonesia, Jawa Timur, Kota Malang. Berkati para medis yang sedang bekerja. Bahkan berkati seluruh hamba-hamba Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat yang mengasihi Engkau. Terima kasih, segala puji syukur bagi Tuhan. Mulai malam hari ini kami akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Baik hidup kami, hati kami, tenaga, pikiran, harta, uang. Bahkan seluruh hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami. Kami berikan persembahan sebagai persembahan yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ada kemerdekaan sorak-sorai sukacita pada malam hari ini. Kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya, persekutuan penyertaan dalam kuat kuasa Roh Kudus di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dari malam hari ini sampai Maranatha Yesus kembali pada kali yang kedua. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Segala puji bagi nama Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati.